Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ratu Ciksima. Ia adalah seorang ratu yang bijaksana, adil, berbudi luhur, serta memegang teguh adat istiadat kerajaan. Karena itulah, Ratu Ciksima dikenal sebagai ratu yang sangat tegas dan disegani oleh orang-orang. Sang ratu memiliki 7 putri yang berparas cantik jelita. Para putri memiliki kelebihan masing-masing. Mereka juga anggun, penyayang satu sama lain, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Para putri tersebut adalah Putri Mayang Kemuning, Putri Mayang Melati, Putri Mayang Mawar, Putri Mayang Anggrek, Putri Mayang Kamboja, Putri Mayang Lili, dan Putri Mayang Sari. Namun, di antara ketujuh putrinya, Putri Mayang Sari adalah putri yang paling cantik. Kecantikan Putri Mayang Sari bahkan telah terkenal ke seantero negeri. Penduduk kerajaan tersebut pun menyebutnya sebagai Mayang Mengurai. Di suatu pagi nan cerah, ketujuh putri berkeinginan untuk pergi ke Lubuk Sarang Umai, sebuah danau nan punya pemandangan indah. Demikian, untuk memenuhi keinginannya, ketujuh putri pun bergegas bertemu Ratu Ciksima untuk meminta izin pergi. Salam hormat Ibunda Ratu. Salam hormat kami, Ibunda Ratu. Wah, putri-putriku nan cantik jelita. Ada apa gerangan adinda semua datang sepagi ini ke aula kerajaan? Bunda Ratu, kami berkeinginan untuk pergi ke Lubuk Sarang Umai. Sudikah kiranya Ibunda Ratu mengizinkan kami? Lubuk Sarang Umai. Mengapa adinda semua berkeinginan untuk pergi ke sana? Nah, kami dengar bahwasannya di sana terdapat danau yang sangat indah. Jadi kami berkeinginan untuk mandi dan bermain-main di sana. Selama ini kami selalu berada dalam kerajaan, jarang sekali kami keluar. Iya Ibunda, izinkanlah kami pergi. Iya Ibunda, izinkanlah kami pergi. Baiklah. Ibunda izinkan kalian untuk pergi. Akan tetapi, kalian harus ingat untuk selalu menjaga diri kalian dengan baik. Nah, Bunda, kami pasti akan berhati-hati dan menjaga sesama. Benar, Bunda. Iya, Ibunda usahlah risau. Kami akan selalu bersama-sama dan menjaga satu sama lain. Benarkan saudari-saudariku? Iya, benar. Baiklah. Kalian putri-putriku, berangkatlah. Dayang, Ya, Baginda Ratu. temanilah ketujuh putriku untuk bermain-main dan mandi di Lubuk Sarang Umai. Jagalah mereka dengan baik, dan pulanglah sebelum petang. Baik, Baginda Ratu. Perintah Baginda Ratu akan hamba laksanakan. Kalau begitu, kami pergi dahulu. Mohon undur diri, Ibunda Ratu. Kami mohon undur diri, Ibunda Ratu. Pergilah bersenang-senang, putri-putriku. Pemandangannya indah sekali, ah. Iya, benar. Kalian adik-adikku, pergilah mandi terlebih dahulu. Tetap akan bertemu. Iya, Kakak suka banget sekali. Apa lagi? Ayo kita segera mandi. Iya, ngantuknya baru segini ya. Mari memangnya saya bawakan. Saya akan menunggu di dekat pohon itu bersama-sama selama berapa. Terima kasih. Airnya seger sekali ya. Bunda Mayang Sari. Ada
Lihatlah, mengapa ada buah apel di sini? Padahal tidak ada satupun pohon apel di sini. Iya, itu benar. Mungkin ada seseorang sebelum kita yang sudah datang ke sini. Entahlah, sebaiknya kamu saja yang menyimpannya dan carilah pemilik. Baiklah, Bunda. Kalian adik-adikku sungguhlah cantik di bawah. Kenapa yang dulu? Kakak adalah gadis cantik, perawaannya juga cantik. Tentu itulah cara mungkin pada kakak diberikan. Bukankah begitu? Iya, benar. Kalian ini terlalu memuja adik-adikku. Kakak tidak perlu malu-malu memang itulah kenyataannya. Lihatlah kakakku yang kamu. Dia memiliki mata yang indah, yang membuat para laki-laki berlutut kepadanya hanya dengan melihat matanya. Yang ini bisa-bisanya kau mengatakan itu. Kau pikir hanya mataku saja yang terpesona? Baiklah. Semua yang ada pada kakak memang sangat Bahkan kau sadar, tapi bisa dilihat di pengambilan corona membuatnya terlalu tinggi. Sampai-sampai semua orang yang melihatnya tidak tahan untuk bersudutku. Benarkah kata-kata pada aku? Iya, benar. Terima kasih, Kakak. Tapi adikku yang Andre itu yang paling pintar di antara kita. Dia mampu mengatasi banjir di barat sebulan yang lalu. Terima kasih, Kakak. Tetapi kakak Kuma yang Mawar memiliki kebiasaan yang dianugerahi oleh ibunda. Benarkah begitu? Iya, benar. Sengaja membuatku malu. Nah, Maya Mawar ini memang tidak bisa dipuji-puji. Adik-adikku, sudahkah kalian lihat? Semua kelebihan kita miliki ada pada mayang sari. Itu tidak benar, Kak. Tidak berpikir. Benar juga ya. Kakak memiliki kelebihan yang akan dibantu. Mana mungkin aku yang mau kakak-kakak. Itu ayo kita bermain lagi. Iya, ayo. Aduhai, cantik sekali mereka. Tapi pangeran, apa kita pantas melakukan seperti ini? Ais, kau ini sedang bicara apa? Aku adalah seorang pangeran, tentu saja boleh. Sudahlah, lihat saja bagaimana. Cantik kan? Ya, Deumai, gadis itu. Suatu hari, Putri Mayangsari sedang berada di hutan sambil membawa apel yang ditemukan oleh kakaknya. Saat ia hendak mencari pemerah kuku, ia bertemu dengan Pangeran Empang Kuala. Ini, Terima kasih. bolehkah saya berbicara dengan Adinda di sana? Ya, baiklah. Apel itu sepertinya sudah tidak terlihat bagus lagi. Kenapa tidak lekas kau buang? Sebenarnya apel ini ditemukan oleh kakakku Putri Mayang Kemuning di Lubuk Sarang Umay. Berarti jika kakakmu adalah seorang putri, kamu juga adalah seorang putri. Ya, itu benar. Kalau begitu, perkenalkan, aku adalah seorang pangeran Empang Kuala. Pangeran, tapi kamu terlihat seperti rakyat biasa. Saat ini aku sedang menyamar sebagai rakyat biasa, dan apel di tanganmu itu adalah kepunyaanku. Tapi karena apel itu sedang berada di tanganmu, aku akan memberikannya kepadamu karena kamu adalah putri yang paling cantik di antara putri lainnya. Benarkah? Ya, tentu saja. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya, Ratu Melani, untuk melamar Putri Mayangsari. Ratu Melani pun bergegas pergi ke kerajaan Seri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dari Pangeran Empang Kuala. Salam hormat, Ratu Sima. Salam. Siapakah gerangan yang datang ke kerajaan saya? Saya adalah Ratu Melani.
Saya datang kemari dengan tujuan untuk melamar salah seorang putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk anak saya, Pangeran Pangkuala. Begitu rupanya. Dayang, Ya, Bunda Ratu. tolong panggilkan putri-putriku untuk menghadap. Baik, Bunda Ratu. Sembari menunggu putri-putriku, silakan Ratu Melani terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ratu. Salam hormat Ibunda Ratu. Salam hormat kami, Ibunda Ratu. Ada apa gerangan Ibunda memanggil saya kemarin? Putri-putriku, yang di sampingku ini adalah Ratu Melani. Salam hormat Ratu Melani. Salam hormat kami, Ratu Melani. Salam. Putri-putriku, perkenalkanlah diri kalian pada Ratu Melani. Saya putri pertama, saya Mayang Kemuning, saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua, saya Mayang Melati, saya suka berenang. Saya putri ketiga, saya putri Mayang Mawar, saya suka memasak. Saya putri keempat, saya putri Mayang Anggrek, saya sangat suka menari. Saya putri kelima, saya putri Mayang Kamboja dan saya suka berkebun. Saya putri keenam, saya putri Maitri, dan saya suka membaca. Saya putri ketujuh, saya putri Mayang Sari, dan saya suka berkuda. Wah, ketujuh putri Ratu Sisima memang secantik yang dibicarakan, anggun dan jelita. Itu adalah berkah dari langit, sehingga aku bisa memiliki mereka. Ratu, kedatangan saya kemari adalah untuk melamar Putri Mayangsari untuk anak saya, Pangeran Pangkuala. Sudikah Ratu mengizinkannya? Dan apakah Putri Mayangsari mau menerima pinangan ini? Pinangan dari Pangeran Pangkuala? Iya, benar. Tapi bukankah seharusnya yang dipinang adalah Yunda Kemuning? Benar, Yunda Kemuning adalah putri tertua. Mengapa bisa demikian? Di kerajaan Sri Bunga Tanjung ini memiliki adat bahwa putri pertama lah yang harus menikah terlebih dahulu. Iya, dan adat ini tidak boleh dilanggar. Jadi, Yunda Mayang Kemuning lain akan menerima pinangan dari Pangeran Pangkuala. Ratu, apakah benar yang diucapkan oleh putri-putrimu ini? Ya, itu memang benar adanya. Jikalau pinangan itu untuk putriku Mayangsari, maka aku akan menolaknya. Akan tetapi, jika pinangan itu untuk putriku Mayang Kemuning, maka aku akan menerimanya. Tapi Ratu, putraku sangat mencintai Mayangsari. Mayangsari, bagaimana dengan pendapatmu? Ratu Melani, seperti yang sudah dikatakan Ibunda Ratu, bahwa aku tidak dapat menerima lamaran ini. Baiklah, kalau begitu, Ratu, saya pamit undur diri. Bagaimana ini? Siapa yang akan membawakan Bapak ini kepada pangeran? Yang pasti bukan aku. Pangeran itu, kalau keinginannya tidak terpenuhi, dia akan jadi sangat menyeramkan. Semua abdi juga sudah tahu. Pengawal, mari. Ada apa kalian memanggilku? Cepatlah, saya tidak punya banyak waktu. Pangeran mengutusku untuk menghadapnya. Nah, kebetulan sekali. Kalau begitu, tolong bawakan Bapak ini kepada pangeran. Hah? Apa kalian bercanda? Saya tidak mau nanti jadi pelampiasan amarahnya pangeran. Tolonglah, sebagai gantinya kami akan membawakanmu makanan dari dapur kerajaan. Bagaimana? Kau pasti belum pernah kan merasakan betapa enaknya makanan dari sana. Bagaimana? Baiklah kalau begitu, tapi kalian harus berjanji sebelum saya kembali makannya sudah ada pada kalian. Kalau tidak, awas kalian. Kau tak usah khawatir, lebih baik kau pergi saja sekarang. Cepatlah atau pangeran akan jadi lebih marah lagi. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa. Ya, Ya, berhati-hatilah. terima kasih, berhati-hatilah. Hamba mohon ampun pangeran. Apa? Pinanganku ditolak? Iya pangeran, hamba kesini untuk menghantarkan tepak siri ini. Kurang ajar! Ampun pangeran. Pangeran, Ibunda, apa yang kau lakukan? Putri Mayangsari menolak lamaranmu karena adat kerajaan yang mengharuskan putri ketua menikah lebih dulu. Kamu tidak seharusnya marah seperti ini, Pangeran. tapi Ibunda, demi cinta, apakah tidak bisa menerima lamaranku? Lagi pula, aku adalah seorang pangeran, bukan rakyat biasa. Pangeran, aku mengerti maksudmu, Ibunda paham, tapi... Sudahlah Ibunda,
aku akan menyatakan perang ke kerajaan Sri Bunga Tanjung itu. Perang? Apa kau tahu dalam pada peperangan itu, Pangeran? Aku tidak peduli. Mereka harus merasakan apa yang kurasakan. Pangeran! Pangeran! Sementara itu, Ratu Ciksima yang mendengar tabuhan genderang perang dari Pangeran Empang Kuala lantas memikirkan siasat untuk melindungi ketujuh putrinya ke sebuah tempat persembunyian yang hanya diketahui oleh Ratu Ciksima dan Panglima Kerajaan. Putri-putriku, kalian bersembunyilah di tempat ini bersama Dayang. Sementara itu, bekal ini mampu memenuhi kebutuhan kalian selama 3 bulan di persembunyian ini. Tetapi, kalian jangan khawatir, peperangan ini akan segera berakhir. Dan kau, Kemuning, kau adalah putri tertua. Jadi, jagalah adik-adikmu. Baik, Ibunda. Aku akan menjaga adik-adikku. Bunda, Bunda berhati-hatilah. Iya, Ibu kan mengingat pasukan Empang Kuala yang begitu brutal ingin merabisi kerajaan kita. Terima kasih putri-putriku. Semoga Ibunda diberkati mendapat keselamatan dan kemenangan. Semoga Ibunda diberkati dan mendapatkan keselamatan dan kemenangan. Ratu Ciksima pun pergi meninggalkan ketujuh putrinya, bersiap menghadapi serangan dari pasukan Pangeran Empang Kuala. Mayang Sari, kalau bukan karena dirimu, semua ini pasti tak akan terjadi. Benar, seharusnya yang mengembalikan aku itu kepada Pangeran Pangkuala jangan Linda Mayu Kuning. Jadi Pangeran Pangkuala jatuh cintanya kepada Linda Mayu Kuning. Tapi bukankah Linda Mayu Kuning yang menyuruh aku untuk menyimpan apel ini dan mencari pemiliknya? Ya, kalau kau sudah tahu bahwa pemiliknya adalah Pangeran Empang Kuala, kenapa kau tidak memberikannya kepada Yunda? Sudah, ini sama sekali bukan kesalahan Mayang Sari. Dia sudah mengikuti perintah dari Yunda Mayu Kuning. Jadi seharusnya Lili, kenapa engkau membela Putri Mayang Sari? Semua ini terjadi karenanya. Para tuan putri, maaf atas keroncongan hamba berbicara. Akan tetapi tidak sepantasnya para putri berbicara seperti itu kepada Putri Mayang Sari. Dan jika seandainya Pangeran Empang Kuala, halah, aduh, kau pikir kau siapa? Berani menyuruh pangeran menunggu. ampun tuan putri, ampunkan saya. Jauh-jauh dari kami. Rasakan itu. Mari saudari-saudariku, kita tinggalkan saja dia sendiri di sini. Mari. Tuan putri tenang saja. Saya akan menjaga tuan putri di sini. Hei kerajaan Sri Bunga Tanjung, akan kupastikan hari ini adalah hari kehancuran kalian. Hei pangeran, jangan kira kami takut denganmu. Gertakanmu hanya mengkosong bagi kami. Serang! Rasakan itu. Setelah beberapa lama, pasukan kerajaan Sri Bunga Tanjung pun terdesak. Mereka tak berdaya oleh pasukan Pangeran Empang Kuala. Lalu, Ratu Ciksima mengutus pengawalnya untuk meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Segera berangkatlah pengawal tersebut. Siapa yang berani mengganggu kediamanku? Hamba mohon ampun Tuan Jin. Siapa kau? Hamba adalah utusan dari Ratu Ciksima.
Ada apa geranganmu datang kemari? Hamba diutus untuk meminta bantuan dari jin agar Ratu Cik Sima dibantu dalam peperangan yang terjadi dengan Pangeran Empakuala. Aku akan memberikan syarat kepadamu. Syarat apa Tuan Jin? Kau harus mengumpulkan buah-buah di hutan dan memberikannya kepadaku. Baiklah Tuan Jin, nanti saya akan kembalikan kepada Tuan Jin. Baiklah, pulanglah kau. Aku akan membantumu dalam peperangan tersebut. Baik Tuan Jin. Setelah itu, pergilah pengawal tersebut kepada sang ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Berbekal bantuan dari jin, pasukan kerajaan Sri Bunga Tanjung pun kembali melawan pasukan Pangeran Empangkuala. Lalu, secara tiba-tiba, pasukan Pangeran Empangkuala tertimpa buah bakau yang menusuk ke badan dalam jumlah yang sangat banyak, berkat bantuan dari jin. Karena itulah, pasukan Pangeran Empangkuala dapat dilumpuhkan. Seperti tidak ada harapan lagi untuk kami. Kakak-kakakku, maafkan adikmu ini yang tidak mampu menghentikan tindakan pangeran. Pangeran, seandainya jika kita tidak pernah bertemu, dapatkah hidupku lebih indah dari ini? Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Karena keegoisanku, Adinda Mangsari kini sudah tiada. Jika saja aku bisa bersabar sedikit lebih lama, mungkin kita akan bahagia di masa depan. Aku merindukanmu. Aku menyesal. Putri-putriku. Maafkan ibunda. Maafkan ibunda yang telah melupakan kalian. Setelah kepergian ketujuh putrinya, Ratu pun bersedih. Duduk menyendiri di tempat berpulangnya para putri, diam membisu, tidak mau makan kendati para dayang datang silih berganti mengantarkan makanan. Ratu Ciksima terpuruk, larut dalam penyesalannya. Hingga pada kemudian hari, Ratu Ciksima pun berpulang menyusul para putrinya. Sejak peristiwa itu, masyarakat Kota Dumai meyakini bahwa nama Kota Dumai berasal dari kata De Umai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayasari. Baiklah kau sadar, tapi jika dia Saat ini aku tidak masuk bagai kakek biasa. Perang? Apa kau tahu
Hei kerajaan Sri Bunga Tanjung, akan kupastikan hari ini adalah hari kehancuran kalian. Hei pangeran, jangan pikir kami takut dengan. Hei kerajaan Sri Bunga Tanjung, akan kupastikan hari ini adalah hari kehancuran kalian. Hei pangeran, jangan kira kami takut dengan katakanmu hanya omong kosong bagi kami. Jangan ketawa, woi. Deumai,